Bab 766. Seperti memotong sayuran. Ketika Qinlang menyebutkan mata air, Raja Serigala Hitam masih tanpa ekspresi. Tapi ketika Qinlang menunjuk ke bunga tiga warna, lelaki tua itu kehilangan kendali dan semua kelompok manusia serigala juga mengambil langkah maju dalam sekejap, membuat suara lolongan gila. Kamu berani memikirkan bunga dewa serigala? Ini sama saja adalah musuh bagi serigala hitamku. Kelompok manusia serigalaku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia, juga akan menghancurkan tenggorokanmu, merobek tulangmu dan memakan daging dan darahmu. Raja Serigala Hitam mengetarkan tongkat kayunya dan mengamuk. Sekelompok manusia serigala memandang Qinlang dengan pandangan memusuhi. Bunga dewa serigala adalah harta paling berharga bagi seluruh keturunan serigala hitam. Itu hanya terbuka sekali setiap 10.000 tahun. Manusia serigala manapun yang mengonsumsi bunga ini memiliki harapan untuk berevolusi sekali, bisa memurnikan darah dan menjadi dewa. Bunga dewa serigala apaan? Ini bunga tiga warna. Kepala keluarga serigala yang begitu bodoh, kamu mana bisa tahu khasiat bunga tiga warna yang sebenarnya? Qinlang berkata dingin. Dia secara alami bisa melihat apa yang direncanakan kelompok serigala hitam. Sangat disayangkan bahwa memurnikan darah hanyalah efek samping dari bunga tiga warna. Kekuatan sejati bunga tiga warna yang sebenarnya adalah digunakan untuk naik ke dunia alam dewa. Hentikan omong kosong ini, keluar dari lembah, kalau tidak aku tidak akan keberatan membantai seluruh rasmu. Qinlang berdiri dengan penuh percaya diri dan berkata dingin. Au! Jawaban untuk Qinlang adalah begitu banyak serigala melolong ke atas langit dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh mereka, jangan sampai ada yang tersisa. Raja Serigala Hitam mengangkat tongkatnya dan menunjuk langsung ke Qinlang. Ratusan manusia serigala mengikuti perintah, dalam sekejap, bergegas menyerang ke arah Qinlang dan yang lainnya. Ada cahaya brutal di mata merah manusia serigala. Manusia hanyalah makanan di mata mereka. Dan Qinlang tidak diragukan lagi adalah santapan yang paling enak, penuh energi. Pertarungan dimulai. Xing Zan tersenyum masam dan mengeluarkan pedang panjang emasnya. Perang. Dewa Guangling mengeluarkan dua pistol hitam putihnya, ekspresinya muram. Qinlang tidak menanggapi kata-kata mereka sama sekali, hanya saja sekali pukulan. Tinju ungu terang ini langsung mengenai manusia serigala yang bergegas maju ke depan. Serangan Qinlang langsung menerbangkan manusia serigala jadi terbalik seperti bola bowling. Qinlang seperti hembusan angin menyerang sekelompok manusia serigala. Hanya suara pukulan yang terdengar. Banyak kelompok serigala diusir Qinlang dengan santai. Namun, fisik mereka sebanding dengan kekuatan master. Setelah jatuh ke tanah, mereka hanya merasa pusing, cepat bangkit kembali lalu bergegas menyerang Qinlang. Begitu banyak manusia serigala bertarung melawan banyak para dewa level menengah. Mereka kebanyakan hanya bertatap muka, para dewa menengah yang sombong itu tidak bisa menahan serangan lagi, mereka hanya ada puluhan orang, sedangkan ada ratusan manusia serigala yang melawan mereka, seorang pria yang umurnya lebih tua. Tenggorokannya telah digigit dan dicabik-cabik di bawah pengepungan 4 atau 5 serigala. Jika begini terus, kita semua akan mati di sini. Guangling menembakkan pistolnya, menerbangkan manusia serigala. Melihat situasi di sekitarnya, melihat semua orang berjuang untuk bertahan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat putus asa. Dan Liu Yongqiang berhasil melarikan diri dari tangan manusia serigala. Dia berusaha berdiri dan berusaha menarik nafas dalam ketika melihat sekelompok serigala di sekelilingnya. Bahkan Xing Zan dikepung lebih dari puluhan manusia serigala, dari kiri ke kanan. Sisa lainnya, hanya bisa menatap Qinlang, ini harapan terakhir mereka untuk menyerah. Qinlang mengeluarkan suara raungan lolongan panjang yang menggemparkan, bentuk tubuhnya berubah, tiba-tiba menembus batas ruang waktu.
Dia akhirnya mencoba yang terbaik. Qinglang melakukan upaya semaksimal mungkin. Betapa mengerikan, hanya terdengar suara ledakan. Tubuh Qinglang langsung menembus batas ruang dan waktu, dengan cahaya bayangan ungu, menyerang manusia serigala yang bertubuh tinggi seketika. Manusia serigala tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi ketika Qinglang menembus batas ruang dan waktu untuk menyerangnya. Kepala dan dada mereka dicambuk Qinglang sampai mengenai perutnya. Pada akhirnya, seluruh tubuh manusia serigala meledak di udara akibat cambukan Qinglang ini, membuat tubuh mereka hancur sampai tak terhitung jumlahnya dan meledak ke segala arah. Duar. Saat ini, suara menembus batas ruang dan waktu baru datang. Awan kabut putih menyebar, seperti suara jeritan pesawat terbang melintasi lembah. Pada saat ini, serigala di sekitarnya terbangun seperti mimpi. Mereka menatap Qinglang dengan mata terkejut dan mata merah mereka tampak menyusut. Kekuatan Qinglang terlalu menakutkan, membuat manusia serigala meledak dalam satu cambukan, lebih menakutkan daripada telapak tangan raksasa cahaya biru sebelumnya. Karena telapak tangan raksasa cahaya kecepatannya agak lambat, selama orang itu tidak memaksakan diri, akan baik-baik saja. Ini juga merupakan kelemahan dari jurus telapak tangan besar, meskipun kuat, tetapi kecepatannya lambat. Tapi serangan Qinglang sekarang membuat banyak manusia serigala tidak sempat bereaksi. Bukankah itu berarti Qinglang bisa membunuh manusia serigala dengan satu pukulan? Ada 137 manusia serigala di seluruh lembah, berarti ada 137 pukulan. Ketika Raja Serigala Hitam melihat ini, dia tidak bisa menahan mata tuanya yang keruh, tetapi dia dengan cepat berteriak, "Ayo serang bersama! Jangan takut." Tubuhnya tidak akan bisa bertahan menanggung beban dalam menembus batas ruang dan waktu untuk berkali-kali. Ketika manusia serigala di sekitar mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba melolong dan mengepung Qinglang. Sebagian kecil manusia serigala menghadapi Xingzhan dan lainnya, sisanya hampir ratusan manusia serigala menyerang Qinglang. Mereka ingin membunuhnya yang paling kuat ini dulu. Benarkah? Qinglang tertawa santai, pandangan matanya terlihat sedang meremehkan. Kakinya menginjak tanah dengan santai. Sekali lagi menembus batas ruang dan waktu. Kali ini meledakkan manusia serigala betina dengan satu serangan. Serangan kedua, Qinglang berkata dengan tenang sambil menyerang. Manusia serigala melihat di sekitar, dengan mata merahnya. Mata merah mereka seperti tetesan darah dan jejak cakar yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah Qinglang. Cakar manusia serigala ini sangat tajam sehingga mereka dapat menghancurkan baja. Mereka mampu melompat dan berlari dengan kecepatan tinggi, seperti Raja Alam. Dan manusia serigala ini telah hidup bersama sepanjang tahun, kekompakan mereka tak tertandingi. Saat ini, di saat yang sama, ada puluhan dari mereka yang menyerang bersama. Kehampaan langit diselimuti jejak kaki yang berat dan suara keras yang menembus udara. Menghadapi pukulan yang cukup mencabik-cabik tubuh para dewa, Qinglang hanya sedikit tersenyum. Begitu tubuh digerakkan, dia langsung menembus batas waktu dan ruang, mampu berkedip sampai puluhan meter jauhnya. Satu tabrakan di bahu langsung menghancurkan manusia serigala. Cebol menjadi lumpur. Ketika kecepatan sudah mencapai kecepatan supersonik, Qinglang tidak perlu turun tangan lagi. Tubuhnya adalah senjata paling ampuh. Sama seperti ketika pesawat jet tempur menabrak kamu dengan kecepatan supersonik, tidak peduli tubuh binatang atau tubuh dewa sekalipun, akan langsung dihancurkan menjadi daging cincang. Pukulan ketiga, Qinglang berhenti sejenak, sambil mengeluarkan kata-katanya. Kemudian, di saat pandangan mata para serigala yang penuh dengan niat membunuh dan kebencian ini, sekali lagi dia menembus batas ruang dan waktu. Pukulan keempat, dia melakukan semua yang diinginkan, memotong manusia serigala menjadi dua bagian. Pukulan kelima, sekali lagi manusia serigala lain diserang. Tepat mengenai jantungnya. Pukulan ke-10. Ketika Qinglang sekaligus menyerang 10 kepala manusia serigala sambil mengucapkan kata-kata ini. Dia telah membunuh 10 manusia serigala berturut-turut dalam waktu singkat.
Namun, manusia serigala tidak seperti master atau seni bela diri lainnya. Manusia serigala ini hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik. Beda dengan master seni bela diri yang memiliki berbagai jurus seni bela diri dan memiliki mata yang tajam, seperti mereka yang dapat dengan mudah menghentikan Qin Lang, mencegah Qin Lang dalam mengumpulkan kekuatan dan menembus batas ruang dan waktu. Manusia serigala ini sama sekali tidak memiliki naluri bertarung yang tajam. Mereka meraung dengan panik terlebih dahulu, kemudian menurunkan suara mereka secara perlahan-lahan. Ketika Qin Lang terakhir kali mengeluarkan pukulan ke-10, semua manusia serigala jadi putus asa dalam hatinya. Bab 767. Kekuatan tubuh dewa terkuat. Menghadapi pria kuat tak tertandingi yang bisa membunuh dengan satu jari, bahkan manusia serigala seganas apapun, akhirnya akan kagum padanya. Bahkan tangan Raja Serigala Hitam mulai gemetar. Setiap kali Qin Lang menembus batas ruang dan waktu, itu seperti tamparan di wajahnya. Itu membuat Raja Tua Serigala Hitam terluka, hatinya semakin sakit. Karena semua kelompok serigala ini adalah anak-anaknya, melihat dia mampu menembus batas ruang dan waktu 10 kali dalam satu napas. Pertempuran sebelumnya telah melawan para petarung kuat. Hari ini Qin Lang menggunakan setidaknya hampir 20 kali untuk menembus batas ruang dan waktu. Qin Lang bisa menahan diri untuk berhenti bahkan dengan kekuatan tubuh dewa terkuat sekalipun, sambil menghela nafas. Perkataanku benar bukan? Dia tidak akan tahan terlalu sering menembus ruang waktu. Melihat ini, Raja Serigala Hitam berseru dengan gembira, "Anak-anak, cepatlah, gigit tenggorokannya, sobek daging dan darahnya. Gunakan jiwanya untuk membayar pengorbanan saudara kita yang sudah meninggal. Siapapun yang bisa membunuhnya akan memenuhi syarat untuk mengambil bunga 3 warna dan menjadi generasi Raja Serigala berikutnya." Au, au, au. Semua serigala di sekitarnya meraung. Beberapa manusia serigala jantan yang sangat tinggi berukuran 2 meter lebih dengan kepala besar bergegas keluar, memimpin kelompok mereka dengan mata ganas menatap ke arah Qin Lang. Di mata mereka, Qin Lang adalah tangga untuk menuju tahta Raja Serigala. Cari mati, Qin Lang mencibir. Meskipun dia tidak bergantung pada kekuatan tubuh dewa, dia masih seorang dewa berilmu tinggi. Lambaian tangan Qin Lang membuat puluhan jimat giok terbang ke udara dan meledak dari udara, lalu berubah menjadi angin yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga bola api, kilat, petir, kayu besara, kerucut es dan pisau emas, menembaki banyak kelompok serigala seperti badai. Jimat giok ini semuanya adalah jimat serangan satu kali yang dibuat oleh Qin Lang di waktu luangnya. Dia menggunakan sisa bahan untuk memurnikan jimat itu, meskipun hanya menggunakan pemurnian biasa, tetapi seberapa kuat jimat yang disempurnakan selama periode itu. Manusia serigala itu benar-benar mati dan terluka saat mereka berdekatan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, tidak dapat terlepas dari serangan jimat itu. Hanya gelombang ini, Qin Lang telah membunuh 5 kawanan serigala, sisa puluhan orang, semuanya terluka. Namun, kemampuan penyembuhan kawanan serigala sangat kuat, selama tidak memotong kepala dan anggota tubuh mereka. Mereka akan segera sembuh dengan cepat. Au! Saat ini, 4 manusia serigala besar bergegas maju di saat bersamaan. Cakar mereka sangat tajam, langsung mengeluarkan bekas di udara, seperti kekuatan master seni bela diri. Dari jarak beberapa meter, Qin Lang bisa merasakan suara keras menembus langit. Keempat manusia serigala raksasa ini, kekuatannya melampaui manusia serigala biasa dan hampir tidak kalah dengan petarung gelap. Qin Lang menanggapi mereka dengan pisau ungu yang menyilaukan, pisau dewa listrik ungu. Qin Lang menggunakan cahaya pisau ungunya menggambar sebuah garis yang aneh. Saat ini, Qin Lang seperti seorang koki yang meletakkan seekor sapi. Pisau ajaib ungu yang ada di tangannya, sama sekali tidak kelihatan seperti pisau, tetapi seperti benang jarum di tangan, yang sedang menyulam kupu-kupu terbang, melukis sebuah gunung dan sungai yang indah. Klik. Dengan menjentikkan jarinya,
pisau Qinlang sudah bisa menghentikan keempat cakar yang menyerang secara bersamaan. Di atas cakar yang tidak kuat itu, pisau tajam tiba-tiba memotong bekas tulang yang bisa terlihat. Tapi empat Raja Serigala tidak peduli dengan cedera ini sama sekali, terus menyerang Qinlang. Di mata semua orang tuh seperti cahaya ungu dan bayangan yang berputar di sekitar empat bayangan sosok hitam dengan kecepatan tinggi. Bum bum bum. Qinlang semakin cepat saat bertarung dengan mereka. Cahaya pisau berwarna ungu terang akhirnya berubah menjadi panjang sampai 3 kaki. Hanya tersisa lapisan cahaya pisau ungu. Setiap pisau yang ditusuk meninggalkan bekas pisau yang dalam pada Raja Serigala. Tidak sampai 10 detik, 4 Raja Serigala terluka parah dan darah mengalir seperti sungai. Meski mereka ingin mengobati luka dan bertarung lagi, tapi darah yang tertumpah membuat mereka semakin lemah. Kekuatan yang masuk ke dalam luka itu mempengaruhi tubuh mereka. Perlahan-lahan memperlambat gerakan cakar mereka. Jelek. Akhirnya, sambil menunggu gerakan cakar mereka perlahan melambat, Qinlang menemukan peluang. Dengan satu pisau membelah mereka jadi serigala berkepala 3. Akhirnya serangan pisau terakhir mengeluarkan cahaya terang, melintasi langit, seperti satu pisau yang menembus kekosongan dengan satu pukulan. Pada saat ini, antara langit dan bumi, hanya ada garis sinar pedang ungu yang melintasi langit. Titik petik 2. Duar. Akhirnya, manusia serigala raksasa menunjukkan ketakutan di matanya dan tidak bisa menahan diri mengulurkan kedua tangannya untuk menahan serangan. Tapi kecepatan pedang Qinlang membuatnya tidak sempat menahan serangan dan Qinlang tiba-tiba memenggal kepalanya. Bang! Sejumlah darah menyembur keluar dari manusia serigala tanpa kepala, seperti air mata, langsung menyembur ke langit. Manusia serigala di sekitarnya tidak bisa menahan kesedihan dan tangan Raja Serigala Hitam yang memegang tongkat kayu bergetar hebat, hampir tidak bisa menahannya. Setiap manusia serigala raksasa adalah pemimpin dari kawanan serigala. Mati 1 ekor sama dengan mati 10 ekor manusia serigala biasa, membuatnya sangat sakit hati. Serang bersama, bunuh dia, hancurkan dia. Raja Serigala Hitam mengaum dengan panik dan semua manusia serigala yang mengelilinginya seolah-olah telah melihat pertempuran antara hidup dan mati. Menurutmu aku tidak punya bantuan? Sebagai tanggapan, Qinlang hanya mendengus dingin, menyembunyikan pisaunya dan mengeluarkan besi yang menghitam dari kotak biologis. Biolistrik, bagian dari teknologi modern yang dibuat dengan susah payah oleh Qinlang ini adalah kombinasi sempurna dari benda-benda dewa kuno. Hanya melihat arus listrik biru yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar, bergegas melewati serigala. Hanya dalam sekejap, kelompok serigala hitam terbunuh dan terluka. Raja Serigala Hitam tidak tahan lagi, dia mengeluarkan raungan keras, merobek pakaiannya di sekujur tubuhnya dan tubuhnya membengkak seperti kurcaci tumbuh menjadi raksasa. Hei, kamu berani membantai keluargaku. Aku ingin kamu mati. Ini pertama kalinya bagi semua orang di lembah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keturunan manusia serigala ini berubah. Awalnya tubuh Raja Serigala Hitam membengkak, lalu kepalanya mulai meregang, berubah menjadi bentuk serigala liar, kemudian, paha, lengan berubah dan dadanya mulai bertahap dipenuhi dengan otot, seolah-olah balon diisi dengan udara. Dengan cepat dari orang tua lemah yang hanya 160 cm menjelma jadi manusia serigala super dengan tinggi 300 cm, tidak seperti manusia serigala lainnya. Raja Serigala Hitam itu benar-benar berwarna putih, seperti serigala putih dari kutub utara. Tetapi kedua matanya berwarna merah seperti darah tanpa perubahan apapun. Dia bahkan lebih kuat dari manusia serigala lainnya. Orang-orang Tiongkok, aku telah memberi kamu kesempatan, tetapi kamu bersikeras untuk tidak mendengarkan. Raja Serigala Hitam membuka mulutnya. Mulut serigala brutal itu mengeluarkan senyum kejam. Kekuatan spiritual besar terpancar dari tubuhnya, melintasi lembah dan suara besarnya terdengar di benak semua orang. Napasnya lebih kuat dari manusia serigala sebelumnya, termasuk 4 calon Raja Serigala tadi. Begitu Raja Serigala Hitam muncul dalam bentuk aslinya,
Kulit semua orang berubah drastis, hanya merasakan kekuatan mengerikan yang turun ke lembah, seolah menghadapi binatang purbakala. Cukup untuk menyamai level dewa abadi. Xing Zhan berkata dengan getir, wajah Guang Ling dan lainnya juga berubah di saat yang sama. Kekuatan yang menakutkan ini, hanya ada dalam legenda dewa. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tidak peduli seberapa kuat Qin Lang, semua orang belum pernah merasakan aura menakutkan ini dalam diri Qin Lang. Tanpa disangka, ternyata ada kekuatan tingkat dewa di bumi ini dengan kekuatan spiritual seperti ini. Bab 768. Bakat kekuatan supernatural. Tubuh Yuze jadi gemetar dan menatap Raja Serigala Hitam dengan mata terbelalak. Itu adalah alam yang mereka impikan sepanjang hidup mereka, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka bertiga tidak akan pernah melangkah ke alam tertinggi itu sepanjang hidup mereka. Semua manusia serigala menghentikan langkahnya di saat yang sama, saat Raja Serigala Hitam berubah wujud. Semua manusia serigala mengangkat kepala mereka dan melolong ke langit. Au au au, seluruh lembah dipenuhi suara lolongan serigala yang memekakkan telinga, bahkan terdengar dari jarak puluhan mil jauhnya. Selama orang-orang berada di dekat gurun, mereka bisa mendengar jeritan dan lolongan kegirangan, seolah menyambut Raja mereka datang ke dunia. Pong! Begitu Raja Serigala Hitam berubah wujud, dia mengerakkan tubuhnya dengan keras dan bergegas menyerang Qin Lang dengan kecepatan yang sangat cepat. Cakaran serigala di udara, kelihatan seperti cakaran berwarna putih panjang melayang di udara, berukuran panjang setengah meter, seperti pisau angin tajam yang bisa memotong emas dan besi, tiba-tiba datang menyerang Qin Lang di level tingkatan Raja Serigala Hitam ini. Setiap gerakannya sudah dapat mempengaruhi energi langit dan bumi dalam ruang kecil. Hanya mengandalkan kamu. Qin Lang tertawa dan meninju ke atas langit. Tiba-tiba langit dan bumi seakan meraung, energi melonjak dan cahaya tinju ungu terang menggulung gelombang udara dengan keras. Gelombang energi besar bergema dalam radius 10 kaki, bahkan jika seorang master melangkah ke ruang ini, akan terguncang sampai mati. Tubuh suci melawan tubuh Dewa Serigala Hitam, darah Qin Lang bergejolak, rambutnya yang panjang berserakan, dengan pakaian hitamnya terbang di udara dan pandangan matanya menembakkan cahaya ungu yang menyilaukan bertabrakan dengan mata merah Raja Gelap. Terdengar suara pertarungan keras di udara. Duar. Di bawah tatapan sengit dan pengharapan dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, tinju yang bersinar dengan cahaya ungu ini bertabrakan dengan cakar Raja Serigala Hitam. Pertempuran sengit dari para dewa di bumi ini belum pernah terlihat dalam beberapa dekade, akhirnya akan dimulai. Duar. Ketika cahaya tinju ungu bertabrakan dengan cakar serigala salju, seluruh lembah terasa bergetar, bahkan puncak gunung setinggi ratusan meter pun sedikit bergetar. Keduanya jadi pusat perhatian, bumi bergetar hebat, seperti gempa bumi. Sebuah energi besar berasal dari mereka berdua dan menyebar seketika, menyapu radius ratusan meter. Bahkan orang-orang yang berada jauh dari lingkaran pertempuran ikut terkejut oleh dampak gelombang udara yang sangat besar ini, seolah-olah mereka berada dalam tsunami. Sangat mengerikan. Xing Zhan dan yang lainnya tercengang, manusia apaan ini? Dewa di dunia pengadilan pun tidak bisa mencapai kekuatan alam seperti itu. Pong! Menyapu dengan kuat, melewati lokasi kolam mata air dan lokasi tanaman bunga 3 warna. Susunan pertahanan yang diatur Qin Lang sebelumnya mulai bereaksi. Cahaya 5 warna menutupi kolam mata air dan bunga 3 warna. Buk, keduanya terpental dengan satu sentuhan, terdorong ke belakang. Dalam sekejap, menandai jejak garis dalam puluhan meter di tanah. Cakaran Raja Serigala Hitam seketika menancap dalam ke tanah, menahan tubuhnya tidak jatuh ke belakang. Tapi telapak kaki Qin Lang membentuk lengkungan yang indah di tanah, melampiaskan seluruh kekuatannya. Serangan kali ini merata, Qin Lang menyipitkan matanya, menatap Raja Serigala Hitam. Ini pertama kalinya sejak Qin Lang berlatih menjadi tubuh tingkat dewa, baru kali ini dia menghadapi seorang pria kuat yang bisa bertarung dengannya secara fisik.
Tubuh Raja Serigala Hitam jauh lebih kuat daripada Xingzan dan itu sudah menjadi tubuh dewa yang terbangun dengan sempurna. Tapi masalahnya adalah, dalam hal kekuatan, itu masih tidak sebagus Qinlang. Tetapi kemampuan Raja Serigala Hitam dalam pemulihan kekuatan sangat cepat, hampir sempurna. Sekali lagi, Qinlang melihat ke langit dan tertawa, melangkahkan kakinya dan berjalan di udara. Dia menggunakan udara yang tidak bisa dilihat dengan mata sebagai tangga dan berlari menyerang Raja Serigala Hitam. Darah mengerikan mengalir di sekelilingnya, dirinya seperti sepotong batu giok murni yang terbuat dari kaca. Darah di seluruh tubuhnya mengalir seperti sungai Yangtze, membuat suara menderu, tulang, seperti kristal yang bersinar. Kali ini, Qinlang benar-benar mengeluarkan kekuatan tubuh suci. Melihat bunga tiga warna masih dilindungi, Raja Serigala Hitam tertawa tanpa khawatir, cahaya matanya bersinar. Saat menggerakkan tubuhnya, kekuatan yang tak terlihat di tubuh berubah sekitarnya menjadi badai salju, menggunakannya sebagai senjata, membungkus diri seperti badai salju, seperti angin kencang menabrak Qinlang. Bum bum bum, keduanya langsung bertarung satu sama lain di langit. Pertarungan kali ini berbeda dengan pertarungan dengan Xingzan sebelumnya. Meskipun kekuatan tubuh Dewa Xingzan lumayan, tapi masih jauh dibanding Qinlang. Dia begitu mudah bisa dikalahkan Qinlang. Berbeda dengan Raja Serigala Hitam, dia adalah legenda serigala nyata. Setelah bertahan hidup selama lebih dari 100 tahun, baik dari segi pelatihan, pandangan, wawasan dan teknik sihir, semuanya telah dikuasai dengan baik. Keduanya bertabrakan. Bagi orang luar, itu seperti sekelompok cahaya ungu bertabrakan dengan sekelompok badai. Setiap kali terjadi tabrakan, suara seperti jam lonceng besar berbunyi, seluruh lembah bergema, membuat gendang telinga orang yang tak terhitung jumlahnya berdengung dan menyakitkan, bahkan puluhan mil jauhnya. Suara dong-dong terdengar seperti palu besar yang menghantam besi. Tangcakar Raja Serigala Hitam mengenai bahu Qinlang dengan satu cakaran dan merobek jubah hitamnya. Cakar tajam meninggalkan 4 bekas cakaran yang dalam di tubuh Qinlang, langsung menembus kulit dan mengeluarkan 4 noda darah, sampai terlihat tulang yang dalam. Qinlang menyerang balik Raja Serigala Hitam dengan menusuk dada kiri Raja Serigala Hitam. Depan dadanya, mengeluarkan banyak darah dan tulang rusuk juga berdarah, sampai bisa melihat jantung yang berdetak kencang di dalamnya. Setelah keduanya menyerang satu sama lain, mereka bergerak mundur dengan cepat. Qinlang menyembuhkan bekas luka di bahunya, matanya dingin. Ini pertama kalinya dia terluka setelah sekian lama menggunakan kekuatan tubuh suci. Bahkan pistol pun tidak bisa meninggalkan bekas luka. Kali ini goresan cakar Raja Serigala Hitam malah membuatnya meninggalkan bekas luka. Terlihat jelas Raja Serigala Hitam begitu menakutkan. Tubuh Raja Serigala Hitam jauh lebih lemah dari Qinlang dan luka-lukanya jauh lebih berat. Namun kekuatan pemulihan sangat mengerikan. Dalam hitungan jari, luka di dadanya mulai sembuh dan cepat kembali ke bentuk semula. Aku ini hidup abadi, orang Tiongkok, kamu tidak bisa membunuhku. Semangat Raja Serigala Hitam begitu luar biasa. Seperti gelombang tsunami di udara, pandangan mata merah serigalanya penuh dengan senyuman menghina. Meskipun berlatih sampai mencapai tingkat kekuatan dewa, bisa menjelma dalam ribuan bentuk sekalipun, dengan julukan hidup selamanya dan dapat dilahirkan kembali dengan satu tetesan darah, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dirinya hidup abadi. Kamu hanya seekor manusia serigala berdarah campuran, berani menyebut dirimu itu keabadian. Benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Qinlang tertawa terbahak-bahak dengan gerakan santai mengeluarkan jurus. Rumput pepohonan di lembah gunung, terlihat cahaya hijau memancar terang. Pancaran cahaya hijau kecil mulai berkumpul di tubuh Qinlang. Di mata semua orang, mereka melihat bekas 4 goresan di bahu Qinlang langsung menghilang dengan cepat dan kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terluka. Kekuatan tubuh suci adalah salah satu puncak kekuatan dewa di alam semesta. Setiap saat bisa menyerap segala sesuatu yang berenergi di sekitarnya. Ini karena di padang pasir kuning, rumput dan pepohonan yang kering. Jika berada di ribuan mil hutan rimba,
bahkan bom rudal pun tidak bisa membunuh Qinlang. Karena setiap kali dia menyerang, Qinlang akan memindahkannya ke tempat pepohonan di sekitarnya. Kecuali jika itu adalah bom nuklir yang secara instan bisa menghancurkan semua dalam jarak beberapa kilometer atau bahkan puluhan kilometer, jika bukan karena di lembah gunung, Qinlang tidak akan pernah terluka dan hampir hidup abadi. Bab 769. Api nyata membara. Meskipun di gurun pasir ini, Qinlang tetap tidak takut, matanya penuh semangat perang. Melihat situasi ini, Raja Serigala Hitam menyipitkan matanya, dadanya membusung hebat dan menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mulut serigalanya, menghembuskan embun beku putih. Embun beku ini sepanjang ratusan meter, seperti pelangi putih. Embun beku ini melewati udara, bahkan udara tampak membeku karenanya. Udara sedingin es, begitu dingin, tampak beberapa kali lebih dingin daripada angin di Siberia. Bakat kekuatan supernatural, kata Qinlang, setelah berlatih sampai tingkat alam dewa. Makhluk di bumi ini tidak ada yang bisa memahami hasil dari pelatihan yang sebenarnya. Mereka secara alami akan membangkitkan beberapa kekuatan gaib. Dengan sendirinya, seolah-olah dilahirkan bersama mereka. Para dewa yang masih berlatih ini menyebut kebangkitan kekuatan alami semacam ini sebagai sebutan bakat kekuatan supranatural, meskipun bakat kekuatan supranatural ini tidak beragam seperti kekuatan gaib lainnya yang bisa memiliki ribuan perubahan jurus, tapi kekuatan mereka cukup besar. Menghadapi serangan ini, Qinlang tidak berani meremehkannya. Dia bisa merasakan udara yang sangat dingin ini bisa mengancam hidupnya. Meskipun ada sedikit kesempatan, Qinlang tidak mau mengambil risiko. Dia mengulurkan tangannya, berubah dengan cepat, menjadi sebuah cahaya keemasan yang cemerlang. Cahaya itu dengan cepat berubah menjadi mantra yang tak terhitung jumlahnya di udara. Banyak mantra digabungkan dan membentuk sebuah dinding emas, melayang di udara. Mantra melelehkan es. Pemimpin telah menggunakan bakat magisnya. Manusia serigala yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka di saat yang sama, tatapan mata mereka penuh harapan. Selama mereka mampu berevolusi menjadi tingkat Raja Serigala, mereka akan mendapat kedudukan besar dari Dewa Raja Serigala. Kekuatan teknik magis ini menakutkan, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Raja Serigala Hitam menghela napas, membekukan kereta api yang menerobos wilayah itu menjadi patung es. Yang lain merasa kedinginan, meski terpisah ratusan meter, mereka bisa merasakan dinginnya es. Ketika seni bela diri mulai masuk, itu bukan lagi seni bela diri biasa, tetapi sebuah mantra magis. Melihat situasi ini, Liu Yongqiang memikirkan buku catatan seni bela diri para dewa yang tertulis dalam buku-buku kuno. Seperti berjalan di udara, menggunakan angin sebagai senjata, kekuatan petir, menginjak api yang menyala, berjalan di atas air, deal. Seperti cerita dewa dalam mitos dan legenda, selama ini dia tidak pernah mempercayainya sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat Qinlang dan Raja Serigala Hitam, akhirnya dia mempercayainya. Ternyata seni bela diri bisa begitu luar biasa, sepertinya apa yang aku kejar masih jauh sekali. Saat ini, es yang sangat dingin dan membeku telah menghantam dinding cahaya keemasan. Kemudian pemandangan yang mengejutkan terjadi. Dinding cahaya keemasan yang terbuat dari mantra jurus melelehkan es yang tak terhitung jumlahnya ini jadi membeku. Seketika, seperti dinding es, bagaimana mungkin mantranya juga bisa dibekukan? Yu Ze tercengang 9. Aksi di depan mata ini sepenuhnya memperlihatkan wawasan kepada semua orang. Retakan. Retakan dinding es menimbulkan celah, kemudian semakin banyak retakan. Akhirnya seluruh dinding emas meledak, dinding emas beku yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh dari udara, menghantam tanah dan berdenting. Berapa kali kamu masih bisa menggunakan mantra tadi? Raja Serigala Hitam menyeringai dan tersenyum pada Qinlang. Aku punya bakat kekuatan supernatural dan bisa menggunakannya tanpa henti. Ini adalah hadiah yang diberikan Dewa Serigala kepada kita. Manusia sepertimu tidak akan pernah bisa menjangkaunya. Selesai berkata,
Raja Serigala Hitam membuka mulutnya lagi dan udara dingin dengan cepat berkumpul ke dalam tubuhnya. Kemudian dari mulutnya menghembuskan embun beku besar yang lebih tebal dari sebelumnya, setebal batu. Embun beku terbang melintasi langit seperti batu putih, menyerang Qinlang dengan keras. Ketika langit dan bumi membeku, membuat angin ikut membeku. Banyak orang kuat yang tidak tahan dingin jadi menggigil. Semua orang memandang Qinlang dengan mata mereka. Mereka melihat bagaimana dia akan melawan. Bagaimanapun, Qin Nanzong bukanlah dewa yang nyata, berbeda dengan Raja Serigala Hitam. Jika dibandingkannya, Raja Serigala Hitam sudah seperti dewa alami. Xingzan menghela nafas dalam hati. Melihat semua ini, dia akhirnya sadar meskipun Qinlang baik dalam hal kekuatan fisik, seni bela diri, mantra dan semangatnya melebihi darinya. Tapi Qinlang masih belum memiliki kekuatan elemen tubuh dewa yang sebenarnya. Dalam pertarungan sebelumnya kekurangan Qinlang masih belum kelihatan. Tetapi ketika Qinlang dan Raja Serigala Hitam mulai bertarung dengan sengit, benar-benar bertarung untuk hidup dan mati, perbedaan kekuatannya ini mulai terlihat. Saat ini, di hadapan es yang kuat dan udara dingin yang tampaknya dapat membekukan segalanya, Raja Serigala Hitam menyeringai dan mengejek lawannya. Wajah Qinlang Hu menunjukkan senyuman. Apa kamu pikir, hanya kamu yang memiliki kekuatan magis? Selesai bicara, dua buah bola api perlahan muncul dari tubuh Qinlang. Awalnya api hanya sebesar ujung jarum, kemudian menjadi semakin kuat, akhirnya berubah menjadi bola api dewa yang membakar langit. Api nyata membara, menghadapi bakat kekuatan supranatural Raja Serigala Hitam. Qinlang akhirnya membuka kartunya. Puff, bola api yang menyilaukan menyebar ke seluruh lembah dan tubuh Qinlang, berubah menjadi pelangi panjang yang mengemparkan langit, menembak langsung ke langit. Dengan cepat, seluruh langit penuh dengan api merah, disertai suara api yang membara, sus, sus. Langit seakan-akan tidak bisa lagi menahan panasnya. Api besar berkumpul jadi satu, menembak dan menuju es beku yang dingin. Apa ini? Xingzan dan yang lainnya tercengang. Mereka tadinya berpikir Qinlang akan mundur karena malu ketika menghadapi kekuatan serangan bakat kekuatan supranatural Raja Serigala Hitam dan pasti kalah di tempat. Tetapi akhirnya, Qinlang mengeluarkan jurus api. Mungkinkah ini baru kekuatan Qin Nanzong yang sebenarnya? Dalam pertempuran kita sebelumnya, dia hanya belum menggunakan kekuatan sepenuhnya. Pemikiran ini tiba-tiba muncul di hati Xingzan. Tapi Xingzan mengatakannya dalam hati. Pertarungan sebelumnya, Qinlang tidak pernah membuka kartu ini, karena menghadapi mereka tidak perlu sampai tahap untuk menggunakan jurus ini. Bola api yang menyilaukan itu bahkan bisa membakar kekosongan. Jaraknya ratusan meter, semua orang bisa merasakan gelombang panas yang mengerikan. Jika Qinlang menggunakan api nyata membara ini lebih awal, semua orang di seluruh lembah, serta ratusan manusia serigala, tidak akan cukup baginya untuk membakarnya. Kas kas kas, saat ini, bola api akhirnya bertemu lapisan es ketika bola api menyala sampai dapat membakar baja, bahkan bisa membakar segala yang ada di sekitarnya sampai melelehkan hawa dingin es yang membeku. Semburan kabut putih mulai meletus di udara. Dua kekuatan yang benar-benar berbeda, tetapi dua-duanya memiliki energi yang sangat kuat dari kekuatan masing-masing, bertabrakan dengan keras dan menyerang satu sama lain. Sesaat kemudian, kabut putih memenuhi langit, diselimuti langit yang menjulang tinggi dan seluruh lembah tampaknya telah menjadi tempat penyucian di bumi. Puff puff puff. Tidak lama setelah serangan tabrakan ini, kabut putih tidak bertahan lama, tidak mampu melawan lagi dan mundur ke belakang. Tidak peduli bagaimana Raja Serigala Hitam berusaha dan mendesak kekuatan pelangi putihnya, tetap saja tidak bisa menahan serangan lawan. Di antara sekian banyak jurus kekuatan supranatural manusia, jurus api nyata membara ini merupakan salah satu jurus kekuatan supranatural yang tidak mudah didapatkan. Qinlang begitu cepat sudah bisa menguasai jurus ini bisa saja salah satu jurus paling kuat di tangan Qinlang. Faktanya,
Kekuatan jurus ini apakah bisa dibandingkan dengan bakat kekuatan supranatural Raja Serigala Hitam? Bab 770. Tubuh abadi. Jika kamu adalah Raja Serigala Hitam yang berdarah murni, maka jurus kekuatan supranatural besar dari Raja Serigala Hitam tadi, aku mungkin benar-benar bukan lawanmu. Sangat disayangkan kamu hanya seekor serigala berdarah campuran, Qin Lang berkata ringan, sambil melihat api berwarna emas yang membara menyala terus di sekitar api berwarna emas yang menyilaukan ini, berubah menjadi dua naga api merah yang panjang, terbang di langit dan menyerang ke arah Raja Serigala Hitam. Hanya berjarak puluhan meter, rambut putih di tubuh Raja Serigala Hitam tampaknya telah menyala terbakar. Bisa dibayangkan betapa menakutkan api berwarna keemasan ini. Au! Saat ini, Raja Serigala Hitam tidak bisa lagi menertawakan Qin Lang. Dia mati-matian mengumpulkan kekuatan es dan salju, menghembuskan udara yang sangat dingin, untuk menahan api emas Qin Lang. Api membara ini bisa membakar segala sesuatu, tanpa terkecuali. Tapi bagaimanapun juga Raja Serigala Hitam ini adalah dewa veteran tingkat dewa. Dia telah bersusah payah berlatih selama ratusan tahun di udara yang sangat dingin, cukup untuk membekukan jiwanya. Meskipun dia tidak bisa menahan serangan api yang membara, setidaknya masih bisa melindungi dirinya sendiri. Orang-orang di bawah yang melihatnya, seolah-olah melihat api berwarna emas besar sedang membakar kepingan gulungan bola salju yang transparan. Meskipun kepingan bola beku mulai meleleh di bawah api yang panas, namun bola salju tetap berusaha untuk bertahan. Qin Lang tidak terkejut dengan semua ini. Bagaimanapun, kobaran api yang menyala hanyalah kekuatan magis biasa. Apakah menurutmu, aku tidak bisa mengalahkan jurus bola saljumu ini? Qin Lang tersenyum sedikit, menginjakan kakinya di udara dan berkata dengan pelan, perubahan pertama dalam kobaran api membara, api ganas. Krak, sebuah api ganas yang berbentuk seperti sekuntum bunga merah yang menyala seperti kristal jernih, muncul di tangan Qin Lang. Begitu bunga merah yang menyala ini muncul, langsung menghantam bola salju besar. Kepingan bola salju berukuran 3 kaki dapat menahan kobaran api yang membara, namun di hadapan dua bunga merah ini, tampaknya kekuatan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Seketika, langsung menusuk ke dalam tubuh Raja Gelap dengan bola saljunya. Ahaha! Raja Serigala Hitam berteriak kesakitan. Bola salju yang berukuran 10 meter bergetar hebat dan hampir pecah. Melalui dinding bola salju yang transparan, semua orang bisa melihat bahwa Raja Serigala Hitam terluka dan terperangkap di dalam gulungan bola saljunya. Tubuhnya bergetar hebat. Sebelumnya Qin Lang hampir meledakkan jantungnya dengan pukulan, tapi itu tidak berpengaruh padanya sama sekali. Tapi saat ini, serangan kali ini membuatnya mengalami berbagai siksaan. Suara teriakan Raja Serigala Hitam semakin kecil, akhirnya berubah menjadi genangan lumpur, terbaring di antara bola saljunya, mengenakan pakaian kasar. Sepasang mata merah serigalanya mengeluarkan kebencian yang tak terlupakan menatap ke arah Qin Lang. Baru saja, Raja Serigala Hitam menderita rasa sakit luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwanya seperti terbakar, membuatnya terasa lebih baik mati daripada hidup. Orang Tiongkok, kamu berani melukai jiwaku, aku akan merobek dan memakan dagingmu satu persatu. Raja Serigala Gelap mengaum dengan liar dan perubahan kekuatan spiritual besar menyebar ke sekitarnya. Ternyata kamu masih baik-baik saja, roh jiwamu terlalu kuat. Qin Lang tertawa sedikit, meskipun kobaran api dapat membakar jiwa, tapi hasil latihan yang diakumulasi selama ratusan tahun dari Raja Serigala Hitam ini sangat kuat. Qin Lang hanya membakar sebagian kecil saja dan itu tidak membahayakan Raja Serigala Hitam. Kalau serangan satu kuntum bunga ini masih tidak cukup, tambah lagi. Qin Lang mendengus dingin, bunga merah yang sangat indah muncul di kedua telapak tangan secara bersamaan. Begitu bunga merah muncul di udara, seluruh tubuh Raja Serigala Hitam mulai gemetar hebat karena ketakutan. Duar. Raja Serigala Hitam menyerang secara inisiatif, membubarkan bola saljunya dan menabrakkan diri ke dalam kobaran api yang berwarna keemasan. Kas kas kas. Meskipun dalam sekejap,
raja gelap itu terbakar hebat oleh api keemasan dan rambutnya hampir seketika berubah menjadi abu terbang. Bahkan kulit serigala di tubuhnya juga hangus sampai kelihatan darah daging bahkan organ dan tulang bagian dalam. Namun, Raja Serigala Hitam seketika mengandalkan kemampuan pemulihannya yang mengerikan, menahan kobaran api yang membara, menginjakkan kakinya ke darah dan bergegas menyerang balik Qinlang dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku ingin mencabik-cabikmu. Disertai raungan keras, Raja Serigala Hitam mendesak potensinya, dengan keras seketika, menembus batas ruang dan waktu, mengeluarkan api ekor emas panjang di udara. Dan memukul Qinlang di udara, meskipun Raja Serigala Hitam hanya menembus batas ruang dan waktu dalam sesaat dan kembali seketika dengan kecepatan supersonik, tapi dengan tinggi tubuh 3 meter. Jika kembali dengan kecepatan yang begitu cepat, itu seperti truk besar berat yang melaju kencang. Datang di saat tepat, Qinlang berteriak, menginjak dengan keras ke darah, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, juga menembus batas ruang dan waktu. Kedua orang itu bertabrakan di atas udara seperti ini, tanpa menggunakan kekuatan seni bela diri atau kekuatan magis, mereka hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik. Tiba-tiba saling bertabrakan keras. Boom! Suara ledakan dahsyat bergema di seluruh lembah dan pegunungan. Cincin awan besar berpusat pada dua orang, menyapu ke segala arah. Gelombang udara besar menyebar sampai jarak ribuan meter, membuat semua makhluk di seluruh lembah jadi pusing oleh gelombang udara. Lingkaran ajaib dari kolam spiritual tahan hujan juga ikut terpengaruh. Dampak kali ini membuat Raja Serigala Hitam langsung jatuh dan terbang keluar, membanting dinding atas gunung. Benar-benar hampir tidak bisa mengenalinya, tulang dan otot patah. Terutama pusat dadanya, tertabrak hebat. Bahkan jantungnya hampir meledak. Sebaliknya Qinlang hanya mundur puluhan langkah dan menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak terluka. Sekali lagi, Qinlang berteriak, menginjakkan kakinya di udara dan sekali lagi menembus batas ruang dan waktu, seperti bola meriam, berteriak dan serangan mengenai Raja Serigala Hitam. Raja Serigala Hitam menggertakkan giginya, membakar darahnya dan bergegas menabrak Qinlang dengan penuh berani. Duar, kali ini lebih parah, langsung dihantam Qinlang dari dinding gunung sampai ke lembah, keduanya berguling menjadi satu. Qinlang mendorongnya, membunuh 3 atau 4 manusia serigala sekaligus di sepanjang jalan, bahkan Raja Serigala Hitam yang kuat pun hampir mati. Ketika bentuk aslinya akhirnya muncul, Raja Serigala Hitam hampir berubah menjadi gumpalan lumpur. Namun, dalam beberapa napas, kekuatan Raja Serigala Hitam mulai pulih secara bertahap. Dia berkata sambil memuntahkan darah, "Orang Tiongkok, aku memiliki tubuh kekal abadi." Ketika Qinlang melihat ini, dia menghentikan serangan dan mengerutkan kening, benar-benar keturunan dari Raja Serigala Hitam sejati. Kemampuan pemulihan yang menyebalkan seperti ini telah diturunkan kepada garis keturunan kelompok anak anjing, yang tidak mudah dibasmikan. Namun, apa kamu pikir hanya mengandalkan kemampuan pemulihan ini, aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa padamu? Berbicara tentang ini, Qinlang tiba-tiba menghela nafas dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Sebenarnya aku tidak ingin menggunakan kekuatan magis ini, tapi kamu yang memaksaku. Tiba-tiba, angin di seluruh lembah tampak sunyi, ekspresi semua orang membeku di wajah mereka, bahkan tetesan air pun berhenti di udara.